Ini saya akan bahas masalah eh, tentang rumah tangga lagi nih. Jadi kalau di sini tuh lebih pada balik tadi saya ceritakan bahwa mimpi itu kadang berupa macam-macam, bisa berupa bunga tidur. Tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai bunga tidur, bisa juga mengenai petunjuk atau dari Tuhan, atau pekerjaan orang bikin kita jadi amburadul, mau tanda tangan kontrak dibikin kacau-kacau, harusnya bisa memberikan gambaran, tapi karena malamnya mimpi buruk, akhirnya siang pidato ngecaprak ngomongnya amburadul. Pembukaan acara yang harusnya sukses karena mimpi yang horor, dalam mimpinya pas dibuka mapnya keluar darah berceceran misalnya, itu kan satu yang menakutkan. Kadang-kadang gara-gara mimpi seperti itu, orang yang sudah punya planning, sudah punya rencana yang baik, sudah punya sesuatu yang baik itu bisa jadi berantakan, apalagi berulang-ulang. Selalu mimpi setiap tanda tangan tiba-tiba terjadi ledakan atau apa seperti itu dia akan jadi tekanan secara psikologi, dan itu membuat hal dalam alam nyatanya menjadi kacau. Jadi mimpi itu kadang-kadang kalau kita tidak peka, seringkali juga merupakan pekerjaan orang. Ada orang yang memang men-set ingin merusak kita, ingin supaya apa yang di alam nyata kita jadi berantakan dengan memprogram di alam mimpi. Ada juga yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu yang ditujukan kepada target dengan tujuan dan keinginan dari si pengirim mimpi tersebut. Misalnya ada si A pengen orang ini ada kontraknya kacau, perusahaannya bangkrut. Bagaimana caranya? Dengan keilmuan tertentu dia kirim mimpinya kacau-kacau. Mimpinya dalam mimpi itu setiap misalnya setiap pagi melek tiba-tiba ada pembunuhan, setiap pagi melek ada pembunuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Stres, nggak mau bangun pagi, bangunnya siang. Padahal kontrak atau acara khusus yang akan dilakukan sama dia itu seremonialnya pagi misalnya. Kan jadi kacau, jadi berantakan. Hal-hal seperti inilah yang harusnya kita belajar juga dari pengalaman. Harus peka juga bahwa kadang-kadang mimpi itu juga membawa hal yang kurang baik, apalagi mimpi tersebut mimpi yang merupakan program atau kiriman seseorang kepada kita. Ada pula sebelumnya juga saya pernah ceritakan juga mimpi yang dikirim lewat program pemikiran seseorang, tapi dengan keilmuan tertentu. Misalnya memberikan perasaan cinta, perasaan benci, perasaan bahagia juga bisa lewat mimpi. Misalnya kita memberikan perasaan cinta dengan program tertentu, oh saya senang sama artis A atau artis B. Artis A atau artis B ini nggak kenal sama kita, tapi dengan program mimpi ini kita program, kita berikan mimpi berulang-ulang, si artis A ini bersetubuh sama kita, atau si artis B ini bersetubuh sama kita. Yang terjadi adalah apa? Karena itu mimpinya berulang-ulang, lama-lama secara psikologi, sang target begitu ketemu kita, dia langsung ingat, kayak di mimpi gue nih, jangan-jangan dia nih laki gue gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi timbul satu keinginan, nanti timbul sesuatu ke dalam lagi, jadi menjadi sebuah perasaan cinta. Hal inilah yang juga seringkali terjadi. Metode ini namanya metode sebentar saya lupa nama itu zaman-zaman SMP itu. Ada zaman SMP tuh dulu kami tuh waktu zaman SMP suka bandel-bandelan waktu seumuran saya. Jadi teman saya ini kadang-kadang suka ngerjai guru, dibaca doanya tangannya pegang apa namanya buah lencak, tahu lencak ya kalau di. Jadi kalau dibaca itu ada alam bawah sadar yang diganggu di otak. Hari pertama mungkin belum terasa, hari kedua malamnya biasa udah mimpi dulu tuh. Begitu siangnya begitu dibaca lencanya dipencet itu pecah. Ceret, seperti itu. Ngerti maksudnya kan? Itu yang terjadi. Jadi artinya apa? Kalau seringkali dilakukan seperti itu, lama-lama secara memori si perempuan ini akan ingat sama kita, dan dia akan terngiang-ngiang, ingat lagi. Apalagi dimimpikan terus, dikirim mimpinya. Itu zaman-zaman SMP ya, hal-hal seperti itu buat kami waktu itu ya lucu-lucuan aja. Jadi kadang-kadang kita melakukannya bukan dengan serius, kadang-kadang yang dikerjain justru bukan cuma teman-teman. Kalau teman saya sih nggak beres, dia mah suka ngerjain orang yang lebih tua gitu. Jadi dibaca, beri mimpi. Nanti siangnya udah diberi mimpi, dibaca lagi pakai lenca, bawa lenca itu. Begitu dibaca, maaf saya nggak bisa sebutkan mantranya karena kalau ini diomongkan siapa aja bisa meniru. Dibaca, ceret. Nah, begitu lencanya pecah,
Di sananya yang terjadi ya pecah juga, seperti itu. Artinya begitu terjadi begitu, secara psikologi sang target akan merasa dia melihat pada seseorang, kemudian pas melihat pas pecah, jadi otaknya kemana-mana gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang disalahgunakan, terutama oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti kawan-kawan saya, bukan saya, seperti kawan-kawan saya dulu. Jadi zaman dulu tuh memang zaman-zaman kami masih SMP, SD juga udah pada belajar yang aneh-aneh, sudah pada nyari-nyari yang lucu-lucu. Tapi yang lucu-lucu di sini kalau zaman sekarang kita semua sudah kenal dengan namanya laptop, gadget dan lain-lain. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang dianggap lucu adalah sesuatu atau keilmuan yang memang dianggap unik. Dan kecenderungannya anak-anak umur-umur segitu adalah mencari sesuatu yang berkaitan dengan lawan jenis. Jadi ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kesenangan di antara kita kalau kita ini berhasil. Wah, ore, kamu bisa, seperti itu. Jadi ini cuma untuk main-main aja waktu dulu. Tetapi efeknya buat si target itu seperti ya, aduh bagaimana gitu. Ya kita bisa cerna sendiri lah. Kalau seandainya lagi diem-diem tiba-tiba ceret, itulah yang terjadi. Jadi balik lagi bahwa dalam mimpi kita bisa menggunakan apapun, bisa melakukan apapun. Mimpi tadi mimpinya apa? Mimpi bahwa di dalam kamar kita ada teman satu ranjang. Jadi kalau dalam mimpi kita itu kita mimpi istri kita telanjang, itu artinya istri kita mau dapat malu, dan itu mau dapat malu itu berkaitan dengan orang-orang dekat. Jadi lebih baik jam D, menit N atau pada hari-hari dekat setelah mimpi tersebut, lebih baik istri kita nggak usah kemana-mana, lebih baik di rumah bercengkrama dengan keluarga, ngobrol-ngobrol aja. Karena mimpi-mimpi tersebut menggambarkan dia akan mendapatkan kerugian yang berkaitan dengan rasa malu yang luar biasa, dan itu juga akan berimbas kepada si suaminya. Jadi lebih baik tidak kemana-mana, mungkin dalam beberapa bulan ke depan mengatur jadwal dengan lebih matang. Hal yang berkaitan dengan keberangkatan kemana lebih baik ditunda, karena akan ada hal yang saya lihat kurang baik menyangkut rasa malu. Ya, Mbak Yuniasti Asti ini bertanya tentang unyeng-unyeng. Unyeng-unyeng itu sebetulnya semua makhluk hidup ada. Jadi bukan cuma manusia. Pohon juga ada unyeng-unyengnya di badan dia. Kalau kita perhatikan urat pohon, uratnya itu ada sumber uratnya, sumber pusarannya itu ada. Itu yang juga disebut unyeng-unyeng. Kalau kita punya piara hewan juga sama, ada unyeng-unyengnya. Jadi tiap hewan juga ada unyeng-unyengnya. Begitu pula di manusia. Karena itu adalah lebih pada pusat di mana sumber bulu itu, sumber rambut itu muncul. Nah, unyeng-unyeng kalau kita bicara secara medis, secara ilmiah, itu sebenarnya lebih pada menyangkut pada struktur tumbuhnya rambut dan struktur pergerakan otak kalau di kepala. Nah, tetapi kalau kita bicara secara kepercayaan, orang-orang Jawa punya kepercayaan yang justru berkaitan juga dengan unyeng-unyeng. Dan ini kembali, kepercayaan ini muncul berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lampau, peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang kemudian dijadikan catatan dan dijadikan pengalaman hidup, yang dijadikan sebuah pembelajaran oleh mereka turun-temurun. Jadi dari neneknya ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, seperti itu. Sehingga pembelajaran itu tidak hilang menjadi satu budaya dalam satu kelompok Jawa, dalam kelompok mereka. Bahkan juga dipercaya oleh beberapa orang-orang dari suku yang lain, dan melihat bahwa memang benar bahwa setiap orang yang mempunyai unyeng-unyeng itu punya jalan hidup, punya jalur hidup yang berbeda-beda. Sebetulnya kembali saya pernah membahas masalah unyeng-unyeng, mungkin nanti bisa ditampilkan tayangan tentang unyeng-unyeng di tayangan ini. 1 sampai ada di sana saya membahas 1 sampai 5 unyeng-unyeng, kemudian ada unyeng-unyeng searah jarum jam dan unyeng-unyeng yang tidak searah jarum jam. Itu jelas lengkap. Mungkin yang unyeng-unyengnya 6 itu belum saya bahas. Di sini akan saya bahas khusus. Jadi unyeng-unyeng itu biasanya makin banyak, orang itu makin beda.
makin banyak itu makin berubah. Seperti contoh, orang yang punya unyeng-unyeng satu, orangnya lebih taat, nggak banyak neko-neko, tujuannya satu, istrinya satu, pendiriannya jelas gitu. Yang dua biasanya lebih tegas lagi, lebih punya arah, lebih punya tujuan lagi. Jadi kurang lebih tiap titik itu punya sifat yang berbeda-beda. Oh, kalau unyeng-unyengnya lebih banyak lagi apa? Ada yang badannya jadi kuat, ada yang lebih pada keilmuannya jadi kuat, ada yang lebih pada keagamaannya jadi kuat. Jadi kalau kita bicara unyeng-unyeng dengan tampilan-tampilan tadi membuat kita ingat bahwa dalam hidup itu juga ada patokannya. Dan anak-anak yang biasanya punya unyeng-unyeng lebih dari satu, itu rata-rata adalah anak-anak yang punya pemikiran sendiri. Nggak mudah mempercayai sesuatu kalau dia sendiri belum secara analis belum meyakini benar apa enggak, salah apa benar, seperti itu. Orang yang punya unyeng-unyeng 6 itu biasanya adalah orang yang kalau kita berbicara orang ini orang spesial. Jadi kalau misalnya bandelnya bandel banget gitu. Kalau dia mau berhasil jadi orang bandel, berhasil banget jadi orang bandel. Kalau dia nih mau jadi orang baik, berhasil banget jadi orang baik. Jadi salah satu sisi dia akan jalani secara luar biasa. Dan orang ini susah diomongin, otaknya keras, cara berpikirnya punya jalan sendiri. Nggak bisa dipengaruhi, kamu maunya begini, begitu, nggak mau, selagi menurut dia nggak pas, nggak cocok, dia akan jalani sesuatu yang menurut dia benar. Jadi nanti mungkin penjelasannya seperti itu, tinggal ditambahkan aja nanti video yang masa lalu, yang 1-5-nya, jadi biar mbaknya lebih jelas. Nanti yang nomor 6 tadi saya udah jelaskan bahwa nomor 6 itu anaknya sangat berkarakter. Dan dia itu lebih pada orang yang punya sesuatunya tuh harus kerasnya minta ampun, seperti itu.